Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru kita semua sudah mau meluangkan waktunya di acara diseminasi budaya positif di sekolah untuk diterapkan di sekolah. Mohon izin Ibu. Jadi ini sebenarnya salah satu tagihan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya diminta berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya tentang modul budaya positif ini. Sekiranya nanti barangkali ada kesalahan mohon dimaafkan. Kemudian untuk acara ini adalah susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah kesepakatan kita bersama pada saat diseminasi kelas ini. Dan yang ketiga ini sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMKS Nusantara Welu, Ibu Hajah Robiatul Adawiyah. Kemudian yang berikutnya itu pemaparan materi dan yang terakhir penutup dan refleksi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari kita beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kesepakatan bersama kita. Jadi saya minta Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini untuk berperan aktif dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dan kemudian juga menghormati pembicara dan peserta lain, kemudian etika berbicara dan Bapak Ibu diizinkan untuk makan dan minum. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan ruangan diseminasi ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pemaparan materi, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMKS Nusantara Welu kepada Ibu Hajah Robiatul Adawiyah SPDI. Saya persilakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hebat yang telah hadir di ruangan diseminasi ini. Terima kasih Bu Ina SPD yang memberikan kepada Ibu memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan, kita ucapkan selalu di mana di hari Jumat penuh berkah ini, di siang hari ini menuju sore kita bisa berkumpul atas ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak Ibu Ina SPD yang berasal dari SMK Nusantara Welu. Terima kasih Bu Ina SPD yang telah mewakili dari sekian guru SMK Nusantara Welu hebat ini untuk bisa kelak menjadi guru penggerak. Kalau sekarang masih calon guru penggerak, selamat dan selamat menikmati berselancar di dunia yang penuh tantangan dan penuh kegiatan yang begitu padat jadwalnya. Diharapkan Bu Ina selalu bisa menjaga keseimbangan antara mengikuti kegiatan calon guru penggerak tersebut dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena kegiatan KBM dengan kegiatan calon guru penggerak tidak bisa dipertentangkan, harus seiring. Dua-duanya harus selesai, dua-duanya juga sukses. Mungkin yang perlu diterapkan adalah manajemen waktu. Dan seperti itu jalan kesehatan. Itu Bapak Ibu guru juga terima kasih sebagai rekan sama guru di sini yang berkenan bersedia untuk berdiskusi bersama kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Tentunya bagi kita sebagai SMK Nusantara Welu, sebagai SMK PK 4 tahun terakhir, budaya positif, peningkatan karakter siswa, anti bullying sudah kita dengungkan dari 4 tahun yang lalu. Andai pun sekarang di modul ada materi ini, insya Allah Bu Ina tidak aneh lagi, tinggal meneruskan dan mengembangkan. Tentunya tidak bukan sesuatu yang aneh juga di SMK Nusantara
sudah kami terapkan dari beberapa tahun yang lalu bahwa siswa wajib masuk lewat pintu gerbang itu sudah harus menerapkan 3S. Ingat ya Bu ya? Ya, 5S bahkan. Kalau dulu masih 3S, sekarang 5S. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap budaya positif di lingkungan kita. Bukan hanya kita terapkan kepada siswa, namun sesama rekan guru, sesama semua warga SMK Nusantara. Itu akan berkembang menjadi budaya positif di kelas, dan tentunya dengan keyakinan kelas juga nanti menghasilkan juga kesepakatan kelas, kemudian suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, tentunya lebih kecil lagi seperti itu. Insya Allah Ibu harapkan juga kegiatan ini aktif. Artinya bukan hanya nanti Bu Ina yang melulu memaparkan materi yang sudah disiapkan gitu seperti itu. Bapak Ibu juga tentunya bisa berperan aktif, bisa memberikan pendapat, bisa berdiskusi, dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang feedbacknya untuk SMK Nusantara terus secara khusus dan di kegiatan guru penggerak secara keseluruhannya. Diharapkan Bu Ina hingga akhir Desember nanti selesai kegiatan calon guru penggerak, kemudian lulus, wisuda. Jangan lupa juga mengundang Ibu. Mudah-mudahan seperti itu kami semua doakan. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali-kali selamat berdiskusi. Kemudian tadi tentunya sudah ada kesepakatan diseminasi, mangga dipandu seperti itu. Kita pun menerapkan bukan hanya pada siswa seperti itu. Kita contohkan dari mulai diri kita, kemudian lingkungan sesama guru, semua warga SMK Nusantara, dan tentunya termasuk kepada siswa. Dan akhirnya semua hal yang positif mudah-mudahan terus semakin meningkat di SMK Nusantara. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, banyak perannya ini. Di kesempatan ini Ibu sampaikan selamat untuk SMK Nusantara dulu. Rapor pendidikannya semakin naik. Kemarin selesai anak-anak di tanah NBK, literasi juga semakin meningkat, numerasinya juga sedikit lagi untuk menuju ke zona hijau. Semuanya insya Allah semakin meningkat atas kerjasama, kontribusi, kolaborasi Bapak Ibu semua. Semangat sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Nusantara Weru, Ibu Hajar Robiatul Adawiyah SPDI. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan materi mengenai budaya positif ini, kalau boleh saya tanya, apa sih yang terbesit dari pemikiran Bapak Ibu guru hebat semua tentang budaya positif ini? Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu yang bisa mewakili menjawab pertanyaan saya. Silahkan, mungkin dari Bapak Wakasek Humas dulu mungkin ya. Mangga Bapak. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Iya, baik. Terima kasih Pak Eko sebagai Wakasek Humas di SMKS Nusantara Weru. Jadi sebelumnya mohon izin semuanya, saya ulang ya Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, tapi saya di sini mau sedikit berbagi tentang ilmu yang saya dapat di calon guru penggerak ini kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Ini sedikit ilmu yang saya dapat ini semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, dan juga terutama untuk sekolah SMKS Nusantara Weru. Jadi yang tadi disampaikan Pak Eko juga betul, dan juga tadi setelah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah SMKS Nusantara Weru, budaya positif ini akan terwujud jika kita semua Bapak Ibu gurunya berkolaborasi bersama untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk siswa-siswi SMKS Nusantara Weru. Dan ini untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu
jalankan beberapa konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, dan yang kedua yaitu disiplin positif, dan yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dan kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Dan ini kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia, dan juga sebagai seorang guru kita harus memahami 5 posisi kontrol dari guru tersebut. Dan juga yang paling penting yang tadi juga sudah disebut oleh Ibu Kepala Sekolah itu yaitu mengenai keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, guna menunjang supaya siswa ini berada di sekolah itu dengan keadaan nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi untuk penanganan masalah. Seperti itu Bapak Ibu, nanti ini kurang lebih beberapa materi yang akan kita bahas bersama. Nah ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam pembelajaran itu mengalami perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini, pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa mewakili dari Ibu Asisten Kurikulum, Ibu Marlina, SPDI mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran di suatu sekolah, kita menerapkan dengan paradigma baru yang sesuai dengan abad 21. Contohnya adalah menerapkan model pembelajaran dikemas dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap pendidik akan melaksanakan KBM di kelas itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat karakteristik peserta didik. Jadi nanti metode pembelajaran itu bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik dalam pembelajaran akan timbul rasa senang dan inovatif, sehingga timbul cara berpikir kreatif dan kritis ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Marina yang sudah mewakili Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Marina bahwa pembelajaran dengan paradigma baru di mana seorang guru ini hanya menjadi fasilitator. Kalau mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kalau saat pembelajaran yang dulu-dulu kala itu kan guru yang menjadi trend center bagi siswa. Kalau sekarang dibalik kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang guru hanya memfasilitasi atau menjadi fasilitator bagi siswa tersebut. Yang berperan aktif adalah siswa. Kemudian tadi betul juga sudah disebutkan oleh Ibu Marina bahwa pembelajaran dengan paradigma baru yaitu di mana kita pembelajaran itu diawali dengan melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensi, tidak disamaratakan semua dengan kebutuhan siswa yang ada. Jadi dengan harapan ketika semuanya itu sudah terpenuhi kebutuhan siswa, artinya kita dapat mewujudkan pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan juga sudah pasti tahu ya ini 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya gitu kan. Bisa disebutkan bersama Bapak Ibu untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Yang pertama beriman, dan berakhlak. Kemudian yang kedua berkeberagaman global. Yang ketiga bergotong royong. Dan yang keempat kreatif. Dan yang kelima benar kritis. Dan yang terakhir Bapak Ibu mandiri. Alhamdulillah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu guru hebat di sini sudah pasti sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru di kelasnya. Kalaupun masih ada yang belum, semoga kita semua bisa perlahan-lahan sedikit beralih ke pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan budaya positif pada akhirnya kita ini akan
memberikan kontrol terhadap siswa-siswi kita. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi pada saat ini. Ada 4 hal ya Bapak Ibu. Jadi biasanya yang pertama itu ilusi bahwa guru itu bebas melakukan kontrol terhadap siswanya. Pada dasarnya ketika siswa tersebut melakukan kontrol, pada saat siswa merelakan dirinya, mengizinkan atau dirinya untuk dikontrol oleh guru bukan karena keinginan pribadi, tapi atas dasar kontrol Bapak Ibu. Jadi ini adalah miskonsepsi yang terjadi. Harusnya kontrol diri itu timbul dari dirinya sendiri. Tidak ada orang lain mengontrol orang lain. Seperti itu. Dan ilusi yang kedua yaitu bahwa seorang dewasa berhak mengontrol orang lain. Ini hampir mirip tadi. Jadi merasa bahwa guru itu orang dewasa dan pada akhirnya dapat mengontrol orang lain. Padahal di paradigma pembelajaran baru itu bahwa setiap tindakan ataupun setiap masalah itu memiliki tujuan. Jadi kalaupun siswa salah, bukan dia salah. Jadi intinya harus diluruskan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa ketika kita memberikan penguatan yang positif itu dan juga memberikan memberikan juga dengan sedikit maksudnya tuh ancaman kayak gitu bahwa dia sudah melakukan kontrol. Jadi mohon maaf kayak seringkali kita dengan maksud hati menasehati siswa itu kadangkala dengan memberikan rasa ancaman walaupun tidak dengan bahasa atau dengan nada tinggi. Kamu benar-benar mau melakukannya, nggak kasihan sama orang tua. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut kita juga awalnya bahwa itu tuh baik. Padahal ketika kita melakukan kontrol diri tersebut, pada akhirnya tidak ada kontrol diri intrinsik dalam diri siswa. Karena mentalnya itu sudah dibuat kita jatuh karena dia tuh salah. Jadi kamu harus mau ngikutin kita gitu. Kadang itu miskonsepsinya. Kemudian yang terakhir bahwa ilusi bahwa ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita ini tidak ada hak untuk mengontrol siswa, untuk memaksa siswa melakukan hal tersebut. Selain ketika kontrol dirinya harusnya tumbuh dari diri sendiri atau dari dalam intrinsik kita. Nah itu ya Bapak Ibu, ini yang harus kita harus samakan persepsinya bahwa ini adalah miskonsepsi yang terjadi. Dan ini adalah perubahan dari perubahan stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Jadi kalau dulu kan kita berharap siswa itu mengikuti kita karena merasa kita ini benar, siswa salah. Akhirnya kita merasa bahwa kita menang, siswa kalah. Nah, di teori kontrol ini maksudnya apa yang sedang dilakukan siswa ini juga punya tujuan dan tidak bisa memaksa biar timbul dari dirinya sendiri. Nah, ini harapannya di akhir yaitu menang dan menang, bukan menang kalah lagi, bahwa dia akhirnya sadar dan kita pun baik untuk mau menuntun siswa tersebut untuk memiliki kontrol diri. Ya, kemudian kita akan beralih ke disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu yang bagaimana ya? Bapak Ibu, mungkin bisa diwakili oleh Pak Haidar selaku Wakasek Kesiswaan. Gimana Pak Haidar mengenai disiplin positif itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin disiplin positif itu disiplin yang sekiranya sesuai dengan aturan, yang tidak menyalahi norma-norma yang ada, baik agama yang berlaku di masyarakat dan yang lainnya. Mungkin hal-hal yang
bersifatnya tidak merugikan orang lain tentunya, dan bersifat positif tentunya. Itu mungkin itu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Haidar atas penguatan buat kami semua. Jadi disiplin positif itu kita mulai dari kata arti dari disiplin, maksud saya asal dari kata disiplin sendiri itu disiplina yang berarti belajar. Yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar juga betul bahwa di sini kita semua belajar untuk kontrol diri. Bukan hanya siswa, guru juga. Nanti kan kita juga bahas mengenai 5 kontrol guru. Jadi nanti di sini disiplin positif itu di mana kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang menurut kita baik dan kita akan menerapkannya di sekolah. Pastinya karena kita adalah di lingkungan sekolah, berarti nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan yaitu tentang 6 dimensi tadi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di awal tadi. Itu diterapkan bersama dengan harapan kita semua berkolaborasi agar dapat mewujudkan budaya positif di SMKS Nusantara Baru ini. Ini ya Bapak Ibu, nah ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat. Di ini nilai yang disepakati ini bersama, tidak mengandung unsur agama, bangsa, ras dan sebagainya. Jadi ini contoh nilai kebijakan institusi ataupun organisasi ini yang kita lakukan bersama untuk mewujudkan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Dan ini dari IBO, yaitu Primary Years Program. PYP ini yaitu di sini ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari ya ini untuk hidup kita dan juga ya bisa. Ya ini kebutuhan yang setelah kita tahu disiplin positif untuk kita, jadi kita akan melakukan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ini harus kita terpenuhi sehingga kita dapat membuat budaya positif atau ya betul budaya positif ini tercipta di lingkungan sekolah kita. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ya ke 5 kebutuhan dasar kita sendiri? Ada yang bisa bantu menyebutkan mungkin dari Ibu Dila sebagai Ibu BK, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ya, terima kasih Ibu Dila. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Nanti ketika salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka jangan heran mungkin juga kita sering melihat ya Bapak Ibu kalau ada terjadi kasus atau sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap siswa itu. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Di sini mengenai kebutuhan psikologis kita, di mana untuk rumah, kemudian makan dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan dihargai, dihormati. Jadi di sini tentang fisiologis kita, yaitu tentang rasa diterima, dipedulikan dan seterusnya. Kemudian di sini adalah penguasaan, di mana ketika kita merasa bahwa kita mampu ini ingin melakukan, dibutuhkan juga bahwa kita ini ingin dinilai bahwa kita ini kompeten, mampu, dan juga ini tentang kebebasan, freedom. Maksudnya di sini berarti kita juga menginginkan kebutuhan dasar manusia ya bebas, tidak mau terkekang aturan dan sebagainya. Makanya kadang kita di kelas itu sering menemui siswa yang tidak mau mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat.
kalau ditanya dengan alasan kenapa kamu mainan handphone misalnya gitu kan, mainan game di kelas, ya itu dia alasannya ya maaf ibu sayanya tuh bosan karena dia maunya bebas, tidak mengikuti aturan yang ada atau keyakinan yang ada, keyakinan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kalau hidup kita tanpa kesenangan kan kayaknya aneh ya, hambar gitu kan rasanya gitu. Bosan juga, boring, flat aja. Nah ini butuh juga kita melakukan untuk melengkapi kebutuhan dasar manusia itu tentang kesenangan. Nah Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada dua motivasi, hanya dua yang mendasari kita kenapa mau dikontrol atau mengontrol diri. Yang pertama itu motivasi dari dalam, motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah ini motivasi karena kita mau menghindari hukuman atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan hadiah atau imbalan, supaya kita, jadi dia ini belum bisa mengkontrol diri, masih mau mengharap, kalau untuk menghadiah ya masih mau, oh iya saya mau berangkat sekolah tepat waktu, soalnya gurunya bilang nanti kalau berangkat tepat waktu terus nanti dapat hadiah. Nah itu adalah kebutuhan, motivasi perilaku dari luar, bukan dari diri. Nah kemudian yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah ini karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang baik dari dirinya, bahwa dia harus mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, maka dia akan timbul kesadaran, oh iya kalau saya seperti ini kan saya baik untuk diri saya sendiri. Jadi dia sudah timbul rasa kesadarannya untuk melakukannya terhadap diri sendirinya, itu intrinsik, tidak ada paksaan hukuman ataupun tidak ada imbalan. Seperti itu Bapak Ibu guru, kita sepakat kan? Ya, terima kasih. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu kan kita juga tidak terencana. Mungkin kalau Pak Haidar itu kan kesiswaannya ya Pak Haidar, kayak misalnya kita tiba-tiba melihat anak yang datang tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Jadi kan kita juga mau tidak mau kita pun akhirnya tersulut ya Pak Haidar gitu kan ya. Ini saya juga berbicara terhadap diri saya sendiri. Kadang kalau misalnya di kelas ada siswa yang tidak mau mengikuti aturan, kayaknya kok jadi langsung aja kan tanpa terencana, ya udah kamu nanti nggak dapat nilai gitu kan. Itu saya sering lakukan. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa karena dia tiba-tiba sudah mendapatkan teguran seperti itu. Ya udah kamu harus seperti ini, kamu berdiri di depan gitu kan. Atau misalnya pada saat upacara ya, misalnya tidak memakai baju seragam putih abu, yang tidak memakai seragam putih abu silakan berdiri di barisan paling depan. Itu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah kemudian juga bersifat satu arah, karena siswa tidak baru datang misalnya atau baru dia salah memang betul gitu kan, tapi satu arah, tidak memenuhi kesepakatan dulu gitu, langsung saja diberi hukuman gitu kan. Kemudian ya ini berupa hukuman fisik atau psikis tadi kan, misalnya berdiri di paling depan gitu kan, udah juga malu, udah kelihatan kan gitu kan, terus atau ya udah kamu gak dapat nilai dan sebagainya, itu juga bentuk hukuman psikis atau fisik. Dan kemudian ini adalah konsekuensi. Ini yang pertama yaitu terencana, tapi juga ini disepakati bersama dengan siswanya sebelumnya. Jadi dia tahu konsekuensinya ketika dia salah, nanti dia akan mendapatkan hasil dari kesalahannya itu apa misalnya gitu kan. Karena kita udah sepakat, misalnya kamu kalau terlambat nanti suruh ambil sampah yang ada di kolong meja, itu karena konsekuensinya sudah disepakati dan dia tahu gitu dan dia mau melakukannya. Dan ini juga murid dibuat tidak nyaman sama sebenarnya dengan hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya, karena kan tadi kita udah buat konsekuensi nih bersama, mau tahu nih siswa ABCD-nya sudah melakukan keyakinan kelasnya belum, sudah sesuai dengan kesepakatan kelasnya belum gitu kan. Jadi kita lihat bersama ya. Nah ini adalah restitusi, proses yang menciptakan
proses menciptakan di sini berdialog. Jadi di sini kita tidak akan melakukan hukuman dan juga kita tidak akan melakukan konsekuensi. Di sini kita membimbing siswa untuk berdialog bersama untuk mengetahui apa kesalahannya, apa yang sudah dia lakukan. Dan ini kita juga proses dialog ini untuk mengetahui jalan keluarnya ini untuk dirinya sendiri itu apa. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun aja bagaimana proses dari kesalahannya ini, nanti dia bisa tahu jawabannya itu apa. Tidak memberikan hukuman maupun konsekuensi. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa penghukum ini karena ya tadi kita melihat siswa tidak tahu apa-apa, sudah langsung ya silahkan kamu nanti tidak dapat nilai. Nah, ini yang membuat siswa ini akan mendapatkan luka yang kadang kalau lukanya psikis itu sulit diobati mungkin ya, karena di hati. Kalau fisik misalnya ada luka bisa kita obati karena kelihatan, kalau psikis agak sulit. Nah, ini jadi nanti guru di sini tidak memberikan solusi tapi hanya melakukan menghukum aja, memberikan hukuman terhadap siswa. Dan yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Saya sering banget Bapak Ibu melakukan itu. Gak usah kenceng-kenceng nadanya. Kamu mau menyakiti hati kedua orang tua kamu gitu kan. Itu saya pikir dulu sebelum tahu mengenai teori kontrol tentang di budaya positif, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu betul karena untuk menimbulkan rasa bersalah. Pada akhirnya dia sadar, maksud saya seperti itu. Tapi pembuat rasa bersalah ini sebenarnya kejam juga ya Bapak Ibu, walaupun tanpa hukuman gitu kan, tapi dia melemahkan pemikiran dia, mentalnya dia untuk mau merelakan dirinya sendiri mengikuti kontrol yang kita buat. Itu kan tidak baik. Jadi kalau yang baik itu dari dirinya, intrinsik tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu teman. Nah, ini dia memperlakukan maksud saya siswanya ini seperti teman. Jadi nanti yang dikhawatirkan itu di akhir, ketika siswa tidak merasa gurunya sudah tidak mau maksudnya mau mendekati dia atau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan itu, jadi dia merasa oh sekarang gurunya seperti itu, jadi dia kecewa. Nah, kecewa itu dia tidak akan percaya lagi sama Bapak Ibu. Jadi di sini oh gitu, misalnya dengan kalimat maaf, jadi oh ini ya, baiklah kamu lakukan ini biar ibu senang ya, biar bapak senang ya, nanti nanti saya bangga loh kalau kamu berhasil seperti ini, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang pemantau ini sebenarnya dia hanya memantau siswa ketika dia ini membuat kesalahan. Jadi tidak diberikan menuntun bahwa dia ini salah, tapi dia tahu ini. Dia bikin daftar kesalahannya. Oh, jadi kamu belum pernah melakukannya dengan benar. Jadi kan makanya dia tahu. Siswa ini si A ini misalnya sudah berapa kali datang terlambat, sudah berapa kali misalnya dia tidak mengerjakan tugas, dia tahu catatannya, dia tahu jurnalnya, jadi dia dipantau. Nah ini adalah terakhir manajer ini yang paling ideal untuk kita, dimana sebenarnya ketika kita mau mencapai proses manajer ini, kita juga harus menjadi seorang teman dulu bagi siswanya, dan juga kita juga harus punya data dari siswa tersebut, baru kita bisa berada di posisi manajer. Sebenarnya ini PMP ideal gitu kan. Tadi manajer itu yang paling ideal dan harusnya kita bisa menerapkannya bersama-sama. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini misalnya contoh kasusnya yang tadi saya bilang ya, ini kan kita juga kadang sering sekali kita alami ya Bapak Ibu. Betul, kita juga kalau melihat siswa datang misalnya dengan tidak memakai
atribut dengan yang lengkap pada saat upacara gitu kan. Padahal misalnya selaku kesiswaan sudah mengingatkan tentunya guru dan wali kelas juga. Nah ini adalah penghukum dengan melakukan ya oke patuhi kamu silakan berdiri di depan gitu kan, misalnya gitu. Kemudian ini yang membuat merasa bersalah gitu kan. Tadi yang saya bilang juga kurang lebih, dan ini adalah contoh dari kalimat tentang jadi seorang ayolah, dimulai dengan kata ayolah gitu kan, kita merasa bahwa si siswa ini teman gitu. Kemudian di sini adalah pemantau, jadi kan tahu juga oh ya kamu ini udah berapa kali kan melakukan kesalahan, nanti harus lebih baik ya gitu kan. Kemudian yang terakhir yaitu manajer, ditanya dulu kesalahannya apa, kira-kira solusinya bagaimana, jalan keluarnya ketika kamu menghadapi masalah ini. Jadi ke depan kamu ketika ada masalah ini bisa menyelesaikannya. Jadi berharap tujuan akhir dari posisi kontrol manager itu siswa dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan ini misalnya, ini menurut Bapak Ibu ya, kita bahas bersama aja nih. Posisi kontrol apakah saya, jika kalimatnya adalah saya kecewa dengan kamu, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Tidak. Membuat merasa bersalah? Ya, betul sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira apa ini? Gimana Ibu Ita? Pemantau. Di sini ada kata tidak pernah, berarti dia juga punya catatan. Oh, siswa ini nggak pernah benar nih, siswa ini salah terus nih gitu kan. Oh, siswa ini telat terus gitu kan. Jadi dia punya catatannya. Jadi ini adalah pemantau. Kemudian ya, rencana. Maaf Tipo. Ini adalah manajer ya, karena ditanyakan rencananya bagaimana gitu kan, diajak cari jalan keluarnya bersama. Ayolah lanjutkan demi Bapak Ibu, bagaimana teman? Ya karena diajak ya, ayolah. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya penghukum, udah jelas banget ya penghukum. Nah ini adalah yang terakhir, bagaimana supaya siswa ini timbul dari dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif atau budaya positif, yaitu kita berusaha membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelasnya itu biasanya kita ambil dari peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Jadi biarkan siswa ini membaca aturan atau tata tertib di sekolah. Nanti setelah itu kita buat bersama untuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang harus kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Jadi bahasanya harus abstrak, kemudian universal, dan juga dalam pembahasannya harus pernyataan positif. Kemudian sedikit aja ya Bapak Ibu, nggak usah misalnya keyakinan kelasnya paling banyak, paling bagus gitu, enggak. Jadi yang sedikit tapi siswa ingat dan mau menerapkannya untuk dirinya. Jadi biar timbul mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ini semua warga sekolah harus menerapkannya. Tidak hanya siswa, berarti gurunya juga, atau tidak hanya gurunya tapi semua dari kepala sekolah, guru, dan semuanya, intinya stakeholder yang ada di sekolah. Nah ini adalah contoh prosedur pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saya lakukan bersama siswa kelas saya di kelas 11 TPSN 1. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat.
Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan siswa saya di kelas 11 TBSM 1. Itu kan tadi siswanya membuat semua tuh, dia mau nulis semua. Menurut dia hal-hal yang menurut siswa tersebut hal-hal yang diyakini apa kebaikannya, dia tulis semua. Nah, nanti kalau kita terlalu banyak, pada akhirnya siswa itu lupa tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Akhirnya karena lupa ya sudah tidak bisa diterapkan. Nah, tadi setelah saya baca bersama dengan siswa itu ada beberapa kalimat yang sama seperti disiplin, kemudian juga di situ mereka menuliskan juga tentang menjaga kebersihan kelas, merawat fasilitas sekolah. Kemudian juga di situ ditulis juga oleh siswanya tidak mau ada pertengkaran karena katanya mengganggu, tidak enak kalau dalam satu kelas ada yang bertengkar. Kemudian juga tadi ada beberapa siswa yang bilang adalah bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, anak SMK Nusantara itu bersemangat dalam belajar. Nah, akhirnya dari beberapa siswa yang hadir pada saat itu menuliskan nilai-nilai yang baik yang menurut mereka baik itu yang mau diterapkan. Akhirnya saya pilih 4, yaitu menghormati dan menghargai orang lain di sini, termasuk juga yaitu untuk disiplin. Ketika kita sudah disiplin berarti kita juga menghormati orang lain. Ini bukan hanya disiplin dalam waktu saja, tapi juga dalam berpakaian misalnya gitu, karena ketika kita membuat tidak nyaman orang lain juga kan kita nggak enak rasa habis. Mohon maaf, itu saya sering terjadi, suka bilang anak-anak kalau saya habis olahraga itu kan kita nggak nyaman, tidak menghormati orang lain. Habis olahraga di kelas kan jadi ya jadinya kan bau gitu kan. Nah, itu kemudian yang kedua ya tadi karena banyak dari beberapa siswa TBSM 1 juga bilang bahwa bersemangat belajar. Kemudian berartinya mereka pun tidak akan mencari kebebasan, misalnya mainan handphone dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Itu timbul dari kesadaran mereka sendiri untuk menuliskannya. Dan yang terakhir yaitu karena tadi bilang yang berasal dari kalimat mereka yang tidak mau ada pertengkaran di kelas. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan rasa nyaman, aman, dan senang di lingkungan sekolah. Jadi itu contoh dari kelas saya bagaimana menerapkan prosedur keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Sebelum saya bahas lebih lanjut, menurut Bapak Ibu, apakah kita harus selalu menerapkan
segitiga restitusi dalam setiap kasus yang timbul atau yang terjadi di lingkungan sekolah. Bagaimana buat Bapak Ibu? Kan sepertinya sih kita juga beberapa waktu yang lalu juga sudah sering sih sebenarnya sudah pernah dengar tentang segitiga restitusi. Kira-kira kalau kita menerapkan segitiga restitusi pada setiap kasus itu bisa atau tidak ya Bapak Ibu? Bisa. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya itu tidak bisa segitiga restitusi diterapkan pada setiap kasus, karena mohon maaf kalau misalnya ada terjadi kasus kriminal atau hukum yang udah menyangkut hukum, sepertinya itu kan di luar dari kuasa kita untuk menuntun siswa tersebut. Ini sudah harusnya diberikan kepada ahli hukum atau penegak hukum. Jadi ini untuk beberapa, jadi yang hanya kita berikan itu hanya penguatan biar karakternya ini kuat kembali. Nah, kalau udah kena hukum menurut saya tidak bisa dipakai dengan penerapan segitiga restitusi. Yaitu di sini kan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari dialog ini harapan kita sebagai seorang pendidik dapat menimbulkan nilai intrinsiknya, yaitu jadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi karakternya sudah kuat. Nah, pada saat karakternya sudah kuat, menurut kita akhirnya kita bisa mengembalikan ke kelompok mereka, maksudnya ke siswa-siswa tersebut. Jadi dia pun tidak akan mengulangi hal yang sama. Nah, di dalam segitiga restitusi, namanya juga segitiga ya Ibu Ita dan Bu Marlina, berarti ada 3 sisi. Ya, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini di mana punya prinsip. Kita memberikan pemahaman bahwa kepada siswa ini setiap tindakan itu punya tujuan. Oh, kamu salah ya, ya sudah nggak apa-apa. Ibu juga pernah salah, iya dong kita pernah salah. Tidak mungkin tidak kan Bapak Ibu? Ya, nah itu. Kemudian sisi yang kedua adalah setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahannya. Iya nggak apa-apa. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi, hal yang wajar. Yang penting pada saat ini kamu sudah sadar misalnya. Nah, ini punya prinsip untuk menuntun mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir untuk diberi penguatan, yaitu memberikan atau menanyakan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinannya, apa nilai-nilai kebajikan apa yang dia tahu tentang yang sudah sedia, misalnya tentang misalnya ini tentang dia ini datang ke sekolah ya tadi kurang lebih ya, misalnya pada saat upacara bendera, tapi dia menggunakan bajunya bukan putih abu, misalnya bajunya pakai entah itu baju olahraga, itu kan kita juga beberapa kali pernah menemui ya Bapak Ibu. Nah itu, nah kita diajak kita berdialog dengan siswa, kita kita stabilkan dulu identitasnya, alasannya apa, kenapa, baru setelah itu validasi kesalahannya, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Dan ini adalah contoh bagaimana saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi pada salah satu siswa. Ini hanya settingan ya Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menjatuhkan siswa. Saya di sini hanya memberikan contoh bagaimana saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat dari video ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini?
Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di sini contoh penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus di mana seorang siswa tidak memakai seragam putih abu pada saat upacara bendera Presiden. Nah, di situ di pertama tadi yang sudah saya sampaikan yaitu untuk menstabilkan identitas, kesalahannya apa gitu. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salahnya. Dan yang terakhir yaitu kita hanya menuntun siswa ini untuk mengetahui kesalahannya di mana. Ada hal yang harus kamu ingat lagi nggak gitu kan? Akhirnya siswanya dengan kesadaran dari dalam dirinya dia sadar bahwa dia salah karena kurang bagus dalam manajemen waktu. Pada akhirnya terburu-buru bangun kesiangan. Yang diingat hanyalah pembelajaran produktif. Jadi dia pakainya WFH. Padahal pada saat hari itu adalah hari Senin. Jadi seperti itu kurang lebih contoh penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus salah satu kasus yang ada di sekolah. Nah, ini adalah contoh-contoh upaya penerapan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Yang pertama ini untuk menumbuhkan akhlak mulia seperti yang kita ketahui bersama. Dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat itu kita melakukan pembiasaan baik di pagi hari dengan membaca surat Yasin, dan kemudian ada tambahan tahlil bersama untuk di hari Jumat. Ya, ini salah satu upaya kita untuk menumbuhkan karakter siswa untuk yang berakhlak mulia. Mohon maaf ya Bapak Ibu jaringannya. Nah, ini juga bagaimana cara kita para guru untuk memberikan menumbuhkan bagaimana kita menjaga kebersihan dan merawat fasilitas sekolah ataupun kelas. Tadi ya sebelumnya, dan ini salah satu contoh yang saya lakukan aja, pasti Bapak Ibu guru pun sudah berupaya untuk menciptakan budaya positif di pembelajaran Bapak Ibu guru. Nah, ini menurut saya juga berusaha untuk mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan di pembelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Sama ya Bapak Ibu, mohon maaf jaringannya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita berefleksi bersama dari kegiatan diseminasi ini.
dari awal kegiatan ini, menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi ini? Mungkin dari perwakilan Bapak Ibu ada yang bisa mewakili menjawab? Ya, dari Ibu Atika mungkin. Gimana Ibu Atika? Apa yang Ibu peroleh dari diseminasi ini? Faktanya gitu misalnya, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional serta sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi sesuai dengan kontrolnya pada saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Anti sudah membacakan penutup. Ya, yang kedua pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini? Bu Kiki bisa mewakili gimana perasaannya Bu Kiki? Ya. Oh, nggak ada suara. Ya, diwakili sama Pak Dwiki saja, gimana Pak Dwiki perasaannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi pemaparan di seminasi ini, kita sebagai guru-guru juga mengetahui hal-hal yang baru, perihal yang tadi dijelaskan. Perasaannya Ya Pak senang. Jadi nanti ini sebagai acuan kita juga untuk penerapan ke siswa-siswanya. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwiki. Jadi kita harus bersenang hati berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif ya Pak Dwiki. Baik, terima kasih. Nah, menurut Bapak Ibu, pembelajaran apa saja yang kita dapatkan selama kegiatan diseminasi budaya positif ini? Mangga Bapak Ibu ada yang mau berusaha menjawab, misalnya tadi kita udah belajar apa aja gitu selama diseminasi budaya positif ini. Silahkan, ada yang mewakili? Oh, Umi Adawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, satu, ya kita mulai belajar dari diri kita sendiri, baik untuk bisa diterapkan ke anak didik kita. Ya tentunya ini nggak mungkin bisa dilakukan sendiri. Betul. Kita harus bisa melakukannya secara bersama-sama. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih Umi Adawiyah sudah mau memberikan jawabannya mengenai apa saja yang kita dapatkan untuk dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana sih untuk kita menerapkannya supaya terwujud budaya positif ini? Tindakan apa yang akan kita lakukan bersama? Yang tadi juga udah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Untuk kita semua ini pada akhirnya siswa-siswi di sekolah kita ini timbul keyakinan dari dalam dirinya atau dari intrinsiknya dia bahwa oh iya bahwa ini benar, oh iya ini salah. Pada akhirnya dia menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab, seperti itu. Mungkin dari Pak Eko bisa mewakili Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Twina, bahwa kita tadi sudah sangat banyak mendapatkan ilmu dari penerapan budaya positif. Jadi apa yang masih ada kekurangan di kita sebagai guru-guru di SMK Nusantara Turu ini, akhirnya kita bisa untuk merubah apa yang sudah kita lakukan jika kita ada kesalahan untuk menanggapi apa masalah-masalah dari siswa yang ada. Jadi jangan sampai kita tadi contohnya misal sebagai penghukum, kita harus sekarang sudah bisa menjadi manajer.
hati yang harus kita mainkan ke anak-anak, sudah tidak lagi yang namanya hukuman, kekerasan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Ibu guru semuanya. Jadi yang tadi pamungkasnya oleh Pak Eko berarti bagaimana kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi lagi. Jadi kita semua, bukan hanya saya, Pak Eko atau ada yang di sini, semuanya seluruh guru SMKS Nusantara Weru ini berusaha untuk mencapai posisi kontrol sebagai seorang manajer untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar siswa-siswa ini timbul dari dalam dirinya intrinsiknya, yaitu agar dia mau meyakini bahwa hal tersebut benar, hal tersebut salah, agar jadi menjadi siswa yang mandiri, tidak terlalu kita juga tidak terlalu kontrol, jadi dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya sangat berterima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, yang saya dapat katakan ya terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah agar menciptakan pendidikan atau lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.